Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Armanda akan membacakan UH1 Sosiologi saya. Soal nomor 1, jelaskan perspektif sosiologi menurut 4 pendapat ahli. 1. Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. 2. David Popunui, sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 3. Meta Spencer and Alex Inkeles, sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia. 4. Raucek and Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompok. Soal nomor 2, jelaskan ciri-ciri sosiologi dan masing-masing contoh. 1. Empiris, sosiologi merupakan ilmu nyata, fakta, logis, dan tidak mengada-ngada. Contohnya, seorang peneliti melakukan pengamatan dan menemukan penyebab terjadinya kemacetan di Jakarta, yaitu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 2. Teoritis, yaitu selalu berpikir abstrak dari hasil penelitian. Contohnya, seorang pelajar rajin belajar dikarenakan ia ingin menjadi orang yang pandai dan berguna bagi semuanya di masa depan. 3. Akumulatif, teori yang dibentuk atas dasar teori lama. Contohnya, manusia berasal dari kera. Kenyataannya, teori tersebut sudah tidak berlaku lagi dan mengalami perubahan. 4. Non-etis, ilmu yang tidak memandang fakta baik atau buruknya tetapi secara objektif. Contohnya, mengkaji hubungan sebab akibat kasus dari tawuran antar pelajar. Nomor 3, jelaskan perbedaan objek formal dan material. Objek material adalah kajian pada suatu materi fisik dan non-fisik. Maka dari itu, objek formal adalah interaksi yang terjadi di dalamnya. Soal nomor 4, jelaskan metode penelitian sosial dan bagian-bagiannya. 1. Metode kualitatif, yaitu menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau naratif. Bagian-bagiannya metode historis, komparatif, dan studi kasus. 2. Metode kuantitatif, yaitu menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data numerik atau angka-angka. Bagian-bagiannya metode statistik dan sosiometri. 3. Metode induktif, dimulai dengan pencarian data, kemudian diolah, dianalisis, sampai dijadikan teori umum. 4. Metode deduktif, dimulai dari teori yang berada di kepala peneliti, kemudian digunakan untuk memandu proses analisis data yang diperoleh. 5. Metode empiris, digunakan untuk mencari data objek di lapangan. Soal nomor 5, jelaskan sejarah lahirnya sosiologi. Sejarah lahirnya sosiologi yaitu terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Soal nomor 5, jelaskan 4 peran sosiologi beserta contoh. 1. Sebagai ahli riset, yaitu menaruh perhatian pada pengumpulan dan penggunaan data. Contohnya, mengumpulkan data dan diolah menjadi suatu karya ilmiah untuk pengambilan keputusan. 2. Sebagai pendidik, berperan mengajarkan dan mengembangkan ilmu dalam semua bidang. Contohnya, mengajarkan cara berinteraksi dengan orang lain. Sebagai teknisi, terlibat dalam perencanaan dan persiapan kegiatan masyarakat. Contohnya, bekerja sebagai ilmuwan terapan. Sebagai konsultan kebijakan, yaitu membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial. Contohnya, mengkaji permasalahan pemasaran perusahaan yang mencari solusinya.